Host ya. Pak Usnul sama Dita host ya. Monggo silakan. Masuk. Itu nyambung apa sampai masih kurang satu Pak kayaknya. Pak Edi belum masuk. Hitam putih Pak Gofur. Pak Edi. Lah niku Pak, kalau mau semua apa editan pundi nih? Sebentar saya bantu dulu, bentar. Nggih nilang keliru ruangan, Pak. Tuh, ya tanya bor berapa gitu ya, telepon ya. Bor 2. Oh. Alhamdulillah, monggo Ustaz Edi dengan mimpin untuk diskusi kali ini. Boten kepireng Pak Edi. Pak Edi mic-nya, Pak Edi mic. Sampun nyala kok, cuma boten kepireng. Kopi ini apa? Jangan Pak Edi, monggo jangan mimpin untuk kegiatan. Kok aku terusin lu, aku ingin semari. Pak Ketua ini wajib untuk menunjuk. Kurang tidak badan. Kan tahu, monggo. Kan ada ketua kelompok, kita kasihkan ketua kelompoknya yang untuk memimpin. Oke, monggo pun sepakat. Napa Buratna? Bukan. Buratna nih kalau pengen kepireng swantene Buratna. Monggo Buratna. Terima kasih Pak Kusnul. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali sesi ruang kolaborasi diskusi, marilah acara ini kita buka dengan suratul Quran yaitu Al-Fatihah. Monggo Bapak Ibu Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga ruang kolaborasi kelas 240B diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk diskusi bisa dibantu untuk dipimpin. Oke, saya Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari teman-teman, juga pembukanya dari Bu Ratna. Oke, kita mulai untuk ruang kolaborasi ini, diskusi untuk menentukan satu visi kelompok, kemudian membuat satu kalimat prakarsa perubahan, dan selanjutnya dilanjutkan dengan membuat kanvas bagjanya, Monggo. Ini konsepnya enaknya bagaimana? Dibuat satu persatu dulu visinya atau langsung buat visi kelompok? Napa pripun? Monggo Pak Gofur. Iya, terima kasih. Mungkin karena kita kan berbeda-beda. Ada yang dari SMP, SMA, dan SD. Alangkah baiknya nanti kita kan juga punya keinginan yang berbeda. Jadi
mungkin kita nyampaikan visinya satu-satu per dulu, setelah itu nanti kita ramu. Itu usulan dari saya. Terima kasih. Oke, berarti nanti disampaikan dulu nggih satu persatu visinya dan itu dimasukkan di slide-nya napa pripun? Nggak apa-apa, monggo. Biar nanti Nggih. kita itu membuat slide-nya lebih panjang. Senengane biar nanti jelas juga ya. Jadi semua Ah, mempunyai hak kan untuk iya. menyampaikan pendapatnya. Jadi nanti kita buat masukkan visinya satu persatu dulu nggih per orang. Nanti selanjutnya kita sepakati satu visi, kita ramu menjadi satu visi kelompok, kemudian nanti dibuat kalimat prakarsa perubahannya nggih. Izin share screen-nya dulu. Langsung mawon nggih untuk menyingkat waktu. Karena kita nanti waktunya 115 menit. Sudah muncul Bapak Ibu? Ampun. Oke. Monggo. Ini nanti Dari siapa dulu, Bu? Ken? gini aja. Saya sharekan untuk apa namanya linknya. Jadi nanti semuanya bisa masuk. Monggo langsung diketik sendiri-sendiri untuk visinya. Oke, jadi tidak saling dikte. Nanti bisa dibacakan, setelah itu dibacakan. Baru diramu. Monggo, pripun. Bentar, saya bagikan untuk linknya, tautannya. Jadi monggo jenengan masuk. Monggo, saya kirimkan di chatroom ya untuk tautannya. Monggo jenengan masuk dulu. Pak Kusnul sudah masuk. Monggo yang lainnya. Pak Edi, Bu Ratna. Pak Kusnul sampun, Pak ABD sudah, Bu Ratna dereng nggih. Pak Edi monggo langsung bergabung mawon.
Pak Edi, visinya jenengan apa? Bu Ratna, pangapunten. Monggo Bu Ratna bisa ngetik untuk napa? Visinya di halaman 5 nggih untuk Bu Ratna. Untuk Pak Edi di halaman 6, monggo. Monggo bisa dihias-hias sesuai keinginan. Saya Pak Edi, kalau jenengan kesulitan monggo di-share di chat WA atau di chatroom nggih monggo nanti di ini Pak Edi. Yang kesulitan monggo nanti bisa kita bantu untuk menghentikan pasien, bisa di chat WA dan di chat. Tolong monggo. Pak Edi visinya jenengan apa? Diketik di chatroom mawon mboten napa-napa mangke di ini. Dipindahkan ke kanvanya. Bu Ratna monggo, enggak apa-apa. Halo. Visi ini sampai apa? Iya. Ya. Pak Edi, jenengan di nomor 6 Pak Edi, halaman 6 kalau mau ngetik. Soalnya halaman 5 niki Bu Ratna.
Pak Gofur menghias halamannya. Sampun Bapak Ibu, monggo untuk dibuat sekedap. Pak Edi sampun. Monggo untuk kita buat visi kelompok. Visi kelompok. Ini. Nah, monggo disepakati untuk visi kelompoknya niki nopo. Dibacakan satu persatu dulu nopo? Gini. Usul Bu Kenny. J, monggo. Untuk membentuk yang namanya visi kelompok, tentu dari kelima anggota kita kan punya pandangan yang berbeda. Monggo dari masing-masing pandangan itu dijabarkan, dijelaskan. Dan kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Kalau saya membaca kelima-limanya sebenarnya itu intinya ada di dua. Sudah itu. Kelima-limanya itu yang pertama jelas sesuai dengan tujuan dari pendidikan bangsa kita saat ini, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sudah itu hal luar biasa, mulai dari vertikal, hubungan secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kedua dituntut dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu ada dua. Intinya kalau saya melihat ada dua. Tapi mungkin nanti monggo kita dengarkan pemaparan dari masing-masing teman kita. Visi yang sudah dibentuk itu mungkin kan ada sudut pandang yang berbeda. Seperti itu nanti kita bisa membuat visi tentang kelompok kita nanti seperti itu. Monggo, bukan ini? Nggih, monggo berarti kan ini lebih enak dibacakan satu persatu, nggih. Setiap orang menjelaskan maksud visinya masing-masing, nggih. Monggo diawali Pak Kusnul dulu. Monggo Pak Kusnul, ini untuk visinya jenengan. Jadi nanti bisa ditarik garisnya mana yang kita sepakati. Jadi nanti bisa ambil salah satu monggo atau mungkin membentuk kalimat visi yang baru disimpulkanlah dari masing-masing visi ini. Monggo dimulai Pak Kusnul Brian. Baik, terima kasih. Kalau visi saya berkaca dari yang pertama tentang tujuan dari proses pendidikan kita saat ini, tentang profil pelajar Pancasila, dan tidak bisa dilepaskan dari itu, karena hampir setiap 3 bulan sekali
atau 4 bulan sekali kita membentuk yang namanya panen karya dari P5 itu namanya, seperti itu. Jadi dari situ saya kaitkan dengan perkembangan zaman saat ini yang sangat luar biasa, tidak ada sekat sekarang di dunia maya, sudah tidak ada sekat, sangat luar biasa perkembangannya. Jadi dari dua faktor itu saya merumuskan tentang visi saya. Yang pertama tentang karakter. Karakter itu adalah bawaan dari lahir yang perlu kita kembangkan, harus kita arahkan supaya anak atau murid-murid kita itu mempunyai karakter. Karakter seperti pelajar Pancasila. Jadi tingkatannya sudah luar biasa itu. Jadi tingkatan sudah secara vertikal, secara horizontal. Yang pertama, kita paham dari profil pelajar Pancasila itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga kalau sudah bertakwa itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi Pak Gofur menyampaikan religius. Kalau ukur religius itu seperti apa? Kan seperti itu. Mungkin ini gambaran saja, membandingkan saja. Religius itu kalau orang Muslim itu mungkin kalau hanya pakai kopiah, pakai sarung, pergi ke masjid, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau kaitannya bertakwa itu kan pengertiannya itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu sudah tingkatan yang paling tinggi kalau menurut saya. Jadi yang pertama tentang bertakwa, yang kedua adalah berakhlak mulia. Artinya bertakwa itu adalah secara vertikal, berakhlak mulia itu secara horizontal. Ini yang perlu kita kembangkan. Saat ini anak-anak didik kita atau murid kita sangat bisa kita katakan sangat krisis dengan yang namanya akhlak atau moral. Dan kalau zaman kita ada bapak ibu guru ngobrol di teras gitu, kita mau lewat itu sudah cari tempat yang kosong yang jauh. Kalau sekarang enggak, ada bapak ibu guru yang lagi ngobrol itu dengan enaknya si anak itu langsung melewati depannya. Jadi perlu pembinaan karakter dari akar. Terus berkebinekaan global, jelas lah. Tanpa membedakan sebuah ras, suku, agama, kita harus saling menghargai. Untuk gotong royong adalah selalu bekerja sama, mandiri, dan analisis kreatif sudah tidak perlu saya jelaskan karena itu sudah sering kita ungkapkan. Serta berkemajuan ilmu pengetahuan atau ilmu teknologi, jelas kita tidak bisa memungkirinya karena kita hidup di zaman era digital. Jadi kita harus mencoba untuk membentuk siswa kita atau murid kita berkemajuan di bidang iptek. Jadi berkemajuan artinya minimal kita mengenalkan, mungkin di SD dikenalkan, di SMP mulai mencoba untuk dipraktekkan, terus nanti di SMA mungkin lebih ke ahli lagi. Jadi kalau kita sudah berada di bidang iptek, itu sudah menjadi ladang rezeki kita yang sangat tak banyak. Jadi seperti itu, Dani, terima kasih. Sampun, Dani. Ini kayaknya Dani-nya lagi ada masalah jaringan nggak? Lanjut. Mawon, saya wakili aja Bu Kenny. Lanjut Mawon ke jenengan Pak Abudi. Oke, iya. Terima kasih Pak Kusnul. Mungkin begini Pak Kusnul, mungkin kalau takwa itu adalah kita itu imtak, iman dan takwa itu kita itu agamanya mungkin dalam bahasa Islam, kan gitu. Kalau religius itu saya mengambilnya itu bahasa universal, kan gitu. Karena apa? Karena dalam agama ngapunten, karena di SMP saya itu ada 3 agama, ada agama Buddha, lalu ada agama apa namanya Kristen dan agama Islam. Nanti kalau saya bilang ke takwa, sebenarnya sama sih. Sebenarnya kita itu antara takwa religius itu sama sebenarnya, tapi kita itu kadang itu dalam tanda kutip itu kita itu sering memecah-mecah kan gitu. Memecah-mecah dalam artian kita lebih katakan kalau sebenarnya itu adalah orang yang sudah religius otomatis kan sudah ibadahnya gitu. Mungkin tapi kalau kita dalam dijabarkan lagi lebih pandangan lagi bahwa orang yang religius itu belum tentu bertakwa. Ada yang seperti itu, tapi kebanyakan di sini kan adalah orang religius itu adalah bertakwa.
Dan ingat kita bahwa Ki Hajar Dewantara itu kan bukan cuma mengajarkan 3 itu saja, karena Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu bapak pandu pramuka, pandu Indonesia. Dalam pramuka itu kan juga ada dasar dharma pramuka. Di situ ada takwa kepada Tuhan, cinta alam sama manusia lah, seperti itu. Jadi kadang kita itu mau mengkerdilkan, kalau bahasa saya itu adalah mengkerdilkan sesuatu yang sebenarnya itu sudah universal tapi dikecil-kecilkan lagi kan gitu. Jadi bagi saya kalau orang yang sudah inovatif itu kan sudah kreatif, sudah berinovasi dan berkreasi kan gitu. Itu. Jadi nanti monggo kita sepakati kalau mungkin religiusnya sebenarnya sama menurut jenengan bahwa semua dari kelimaan ini kan kita habluminallahnya kena, habluminanasnya juga kena, kepada alamnya juga kena kan gitu. Jadi monggo nanti kita sepakati kalau kata religius terlalu lebar ya kita ambil impaknya. Oke, terima kasih Pak. Oke, ini monggo. Karena sebenarnya kita masuk bisa dibantu sampai Pak Abdul Mabur. Sekarang jenengan ini sekaligus nanti dipimpin lagi. Nggih, pangapunten Bapak Ibu. Terpental tadi nggih. Untuk visi saya ini terwujudnya generasi beriman dan bertakwa, berjiwa nasionalis, berwawasan iptek, cinta lingkungan dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, saya mengambil ini nggih, sama beriman dan bertakwa sebagai fondasi untuk religiusnya. Nah, kemudian berjiwa nasionalis. Saya kalau melihat anak-anak ini kan lebih ke apa ya? Istilahnya sekarang itu budaya barat yang budaya barat yang digaungkan kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk jiwa nasionalisnya ini sedikit berkurang. Dari gaya pun, dari potongan rambut, dari apa itu juga memang fashion. Cuma kan apa ya istilahnya? Lebih berkiblat kepada bukan dari lingkungan yang kita ini apa biasanya kita pakai. Nah, lebih berkiblat kepada modisnya di apa namanya di budaya barat. Nah, kemudian berwawasan iptek. Nah, kita tidak bisa memungkiri nggih bahwasanya perkembangan zaman ini kan terutama di teknologi yang sangat pesat. Nah, makanya saya mengambil berwawasan iptek. Kemudian cinta lingkungan. Nah, ini cinta lingkungan. Secara globalnya kita kan sudah masuk di apa ya istilahnya kerusakan lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi rasa untuk menjaga kelestarian lingkungan dari anak-anak itu sudah apa ya istilahnya sudah berkurang lah. Nah, mungkin seperti itu. Kalau berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila ya sama dari tadi sudah disinggung yang sekarang digaungkan adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin itu dari saya. Monggo yang lainnya dilanjutkan yang lainnya. Cukup dari saya. Monggo Bu Ratna. Terima kasih Bu Kenny. Visi yang saya buat yaitu membangun generasi berkualitas yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, mandiri, kolaboratif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin hampir semuanya sama. Yang kita harapkan adalah anak-anak yang mempunyai karakter yang mengarah ke karakter profil pelajar Pancasila. Di situ ada religius, nasionalis, kemudian integritas, mandiri, dan gotong royong. Terima kasih Bu Kenny. Oke, Bu Ratna. Monggo Pak Edi dilanjutkan ke Pak Edi, monggo. Pak Edi pangapunten mic-nya belum dibuka. Iya, suaraku gimana? Nggih, sampun. Sudah sangat jelas dan merdu, Pak. Alhamdulillah. Enak Pak Edi. Enak ya. Boleh sampai raka-rakaron, Bu. Pengen mendengarkan suaranya jenengan itu loh. Terima kasih. Visi saya di situ saya mengharapkan siswa
cerdas, berkarakter, beriptek, dan berkebinekaan. Saya kira sama dari beberapa teman keempatnya tadi saya kira sama. Tapi saya cenderung ke itu, Pak. Memang apa yang dikatakan oleh Pak Gofur tadi ya, kita cari yang universal saja, yang bersifat religius. Kalau saya di situ berkarakter. Berkarakter intinya juga yaitu tadi memiliki suatu jiwa yang baik, yang sesuai dengan peradaban kita, baik mengenai norma agama, baik Islam maupun non-Islam. Itu saya kira karakter itu sama. Ya, jadi menyentuh kepada ibtak, iman dan takwa itu yang saya maksudkan di situ, berkarakter ya. Tidak langsung saya sesuaikan sebagaimana Pak Abidi ya atau mungkin yang lainnya. Saya menggunakan berkarakter di situ ya juga saya mengharapkan karena sekolahan kita pun juga jangan-jangan nanti ada yang non-Islam. Jadi kalau saya menggunakan takwa itu nanti dari non-Islam itu kira-kira kurang pas untuk dia. Saya menggunakan karakter sehingga karakter itu intinya adalah menjadi insan yang baik. Baik menurut Tuhan mereka maupun Tuhan kita yang kita yakini. Adapun yang beriptek, saya kira itu tadi kata-kata iptek itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Bu Kenny. Cuma nanti kita ambil redaksinya dari keempat-empatnya saya kira semuanya sama. Kita ambil saja redaksi yang terbaik nanti mengenai visi dan misi untuk kelompok kita nanti ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan mengenai tentang keempat-empatnya. Sudah saya yakin dari teman-teman itu sama apa yang saya sampaikan itu tahu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi nggih. Berarti kan ini sudah disampaikan visi misi dari masing-masing anggota nggih. Intinya kan sama, mengambil benang merah, beriman dan bertakwanya tadi. Kita ambil redaksi yang sesuai itu yang bagaimana. Kemudian juga berkarakter Pancasila. Nah, ini dua ini kan kita mempunyai kesamaan di dua ini. Jadi ada beriman dan takwanya, juga ada berkarakter profil pelajar Pancasila. Ngoten nggih? Siap. Nggih, untuk redaksinya pripun, Pak Kusnul? Ya, Pak kita Pak Kusnul. bosnya itu. Bos, Itu, Pak Bu. Bos. Ambil satu halaman lagi kita bikin coba, ayo yang bagusnya Pancasila bagaimana nanti. manut saja Bu. Dari Kok manut kelima-limanya itu diramu. Ayo Artinya diramu kan- sing apik, diracik sing apik. Kalau saya itu kalau sudah menyangkut profil pelajar Pancasila itu sudah menyangkut semuanya Bu. Jadi karakter profil pelajar Pancasila itu sudah menyangkut semuanya itu kalau kita berbicara masalah karakter. Jadi dari teman-teman yang disampaikan tadi itu istilahnya apa yang disampaikan Pak Edi tadi, siswa yang cerdas itu kan berkarakter, itu kan karakter profil pelajar Pancasila. Kalau cerdas itu sudah mandiri tadi, beriptek tadi kan nanti sebaran dari yang kedua tadi, berkebinekaan sesuai profil pelajar Pancasila juga sama. Kalau dari Bu Ratna itu berkualitas, beriman bertakwa sama, cerdas mandiri kolaboratif sama, ini semuanya pelajar Pancasila juga sama. Nasionalis, nasionalis, kita juga bagian dari gotong royong yang nasionalis, cinta lingkungan, itu mungkin nanti bisa ditambahkan. Sebenarnya sama, dari gotong royong itu juga sudah cinta lingkungan. Itu yang mengkonsep itu bagi saya luar biasa itu profil pelajar Pancasila itu. Jadi konsep-konsepnya luar biasa dari 5 itu. Jadi ini yang Pak Nobel juga sama. Saya juga sama terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa kita pakai, kalau saya kan mengusulkan kenapa kita pakai beriman bertakwa. Itu kan yang menyusun kan bukan kita. Saya tidak paham terkait dengan makna dari sebuah bahasa. Yang menyusun itu kan sudah petinggi-petinggi atau pemangku-pemangku kebijakan dari pendidikan yang ada di negara kita. Tentunya memakai beriman bertakwa itu kan sudah dengan berbagai pertimbangan. Artinya kalau menurut hemat saya, beriman bertakwa itu penjabarannya lebih luas daripada kita pakai istilah yang lainnya. Seperti itu kalau menurut saya. Karena
Ya memang yang dikonsepkan di profil pelajar Pancasila kan ya 5 itu. Salah satunya adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang mananya sedikit. Karena menyangkut salah satu agama. Tapi kalau sudah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah menyangkut semua agama yang ada di negara kita. Ada berapa? 6 itu. Plus Konghucu. Jadi sama 7 ada aliran kepercayaan. Karena mempercayai adanya Tuhan. Kalau saya seperti itu, dan monggo kalau tradisionalnya mungkin Pak Gopur, Pak Edi itu yang lebih paham, karena apalagi Pak Edi itu biasanya kan sudah diajak kepala sekolah untuk membentuk visi sekolahnya. Bu Ratna itu mungkin visi sekolahnya seperti apa, ayo kita bentuk, mungkin seperti Bu Ratna, Pak Edi. Oke. Pripun Pak Edi, monggo sudah raise hand ini sebenarnya mau menanggapi ini, monggo. Terima kasih Pak Bos Husnul. Gini, kalau saya itu dari beberapa argumen teman-teman tuh gini. Setahu saya visi yang saat ini dipakai atau yang sering kita jumpai itu sampai sekarang loh ya, belum ada embel-embel terakhir profil pelajar Pancasila. Ya baru-baru IKM itu loh. Ada visinya itu di belakangnya itu ada kata-kata itu P5 itu. Iya dah. Tapi untuk saat ini kalau memang apa yang dikatakan oleh Pak Gofur tadi sama Pak siapa itu Pak Husnul ya. Gimana kalau yang pelajar Pancasilanya itu enggak kita cantumkan. Ya dah. Kita melihat dari yang sudah visi-visi dari bapak-bapak kepala sekolah kita, kan nggak ada itu profil Pancasila, nggak ada tuh ya. Tapi di situ menjelaskan dari kelimanya itu. Nah, kalau memang itu sudah dijelaskan dari kelimanya, ya nggak usah dikasih profil Pancasila. Tapi kalau memang dari 5-5 nggak dijelaskan, ya kita wujudkan pelajar profil Pancasila gitu aja. Di situ sudah ada kelima dan apa, sudah tertera di situ. Sebagaimana yang dijabarkan oleh visinya Pak Husnul itu kalau saya ya. Jadi apakah tetap penjabaran itu kita berikan, tapi belakangnya jangan dikasih profil Pancasila, karena di situ sudah ada, gitu loh. Atau kalau memang di situ itu nggak usah dicantumkan iptek, nggak ada cerdas, nggak usah dicantumkan apa itu kebinekaan, ya langsung saja kita ingin mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Hanya itu aja kalau saya. Ya. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Oh, berarti seperti ini Pak Edi nggih, maksudnya dengan biar tidak ada tumpang tindihnya antara per itemnya dengan profil pelajar Pancasila ini. Jadi tidak ada penggunaan kata berulang dengan maksud yang sama. Ngoten nggih? Oke, berarti kalau ada penjabaran apa tadi cinta lingkungan, kemudian beriman dan bertakwa dan dihilangi untuk profil pelajar Pancasilanya, ngoten nggih. Terus untuk jika dibuat berprofil pelajar Pancasila dengan mencangkup ke-6 karakter tersebut tanpa harus dijabarkan. Makaten. Oke. Monggo, redaksinya ini loh yang istilahnya redaksinya ini mungkin seperti apa kan ngoten. Jadinya agar tidak rancu penjabarannya, kemudian tercipta visi yang istilahnya singkat tapi penuh makna. Makaten nggih Pak Edi nggih. Nggih. Berarti pripun? Atau gini, Bu. Ya, di situ itu Bu ya. Saya kok cenderung itu ya, kita ambil mana yang didahulukan dulu. Ya, kita redaksinya itu apakah karakter dulu atau keilmuannya dulu. Nanti kita susun redaksinya yang bagus. Dulu mana? Ya antara dari ke-6 profil itu ke-6 apa itu karakter itu kita pilih mana yang itu dulu. Inilah. Jadi susunannya juga bagus. Biar gitu. Karena melihat dari jenengan Gini Pak Husnul itu semuanya bagus. Semuanya bagus dari teman-teman. Cuma ayo kita selipkan di mana yang dulu mana antara karakter dengan ilmu, kemudian impaknya dengan apa itu kebinekaannya itu. Terima kasih, monggo. Ayo di ibaratnya ini kan
kayak masak Pak ya. Semuanya sudah bawa bumbu masing-masing. Kita kan rujaan tahu, bawa bumbu masing-masing. Nah, kita campur jadi susunan yang bagus ya. Bagus, enak istilahnya enak dirasakan. Monggo, pripun kalau mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila, kemudian dilanjutkan belakangnya. Pak Kusnul, monggo Pak itu, Pak Kusnul itu ahlinya itu. Belakangnya ditambahi ipteknya Bu Kenny. Ipteknya, ribon berarti. Di KTM. Coba. Pak Kusnul sama Bu Kenny. Ini. Disampaikan Bu Kenny tadi, mungkin bisa ditambah lagi. Pripun mewujudkan. Bisa membantu atau mewujudkan terserah. Mewujudkan murid atau membentuk murid yang berkarakter. Ditulis Bu. Mewujudkan murid Bu. Istilahnya murid, sekarang murid. Okay. Ya, kita menggunakan bahasa yang saat ini aja ya, yang sering dipakai. Seneni Bu Nita. Mewujudkan murid yang berkarakter. Solid mungkin. Sudah mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kalau saya monggo nanti bisa ditambah. Dan kalau saya dari berkemajuan di bidang iptek. Berkemajuan itu artinya nek sudah maju itu kan otomatis mulai dari belajar dia jadi tidak bisa menjadi bisa. Untuk ahli itu kan monggo ditambah niku mawon monggo ditambah monggo. Pak Abidi sebaiknya Pak Abidi bingung mewujudkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan berkemajuan di bidang iptek. Oke. Untuk lingkungannya sudah masuk di profil pelajar Pancasila napa pripun? Sampai itu ya. Sudah ini. Dan pengenalan kritis. Pengenalan kritis itu artinya bukan hanya sekedar itu dan topiknya Bu. Kalau sudah mampu pengenalan kritis itu ya mampu di segala bidang bagi lingkungan. Di segala bidang. Nah, ini ya untuk visi kita sepakati ini ya. Untuk penulisannya ada bacanya. Udah bagus. D-nya Bu pakai D kecil bukan nih. Mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Yang di bidang iptek itu loh D-nya. G. Berkemajuan di bidang iptek. Leres. Oke. Ini visi kelompoknya kita. Dilanjut. Bisa dilanjut? Oke. Oke, wes nang buat sat. Kemudian ini apa namanya? Membuat satu kalimat prakarsa perubahan. Mana ini? Nah, ini maksudnya satu kalimat prakarsa perubahan yang saya pahami adalah kita membuat satu kalimat yang melatar belakangi untuk perubahan atau menuju visi tersebut. Napa? Yang harus kita lakukan. Mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, napa? Pripun? Mewujudkan visi ini. Oke, Bapak Ibu mungkin apa namanya? Yang melatar belakang apa ya? Usaha apa atau apa yang melatar belakangi jenengan untuk mewujudkan ini? Apa yang harus dilakukan? Monggo.
Coba jenengan ikut dulu. Tulis dulu. Kalau saya untuk mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan berkemajuan di iptek, berarti kita harus membuat pembelajaran yang nyaman, kreatif, inovatif untuk siswa tersebut. Sehingga dapat tercapai visi mewujudkan murid yang berkarakter. Itu saya. Monggo yang lainnya. Mewujudkan. Jadi apa ya? Jadi untuk mewujudkan visi tersebut apa yang harus kita lakukan gitu loh Pak, maksudnya. Kuncinya ada di dua visi itu tadi. Pak Kusno kok nggak seberapa ini ya, terdengar ya? Tidak dengar Bu, pun dengar. Kayak jauh sekali jarak kita. Pun dengar. JJ. Pak Kusnul. Ngapunten Bu, awaknya luar biasa ini. Kalau saya gini, untuk mewujudkan visi itu memang harus ada suatu pernyataan tentang prakarsa perubahan. Jadi ada sebuah pemantik dari pertanyaan yang akan kita jadikan visi. Kalau saya gini, berupaya melaksanakan pembelajaran yang mampu kira begini, nanti bisa gini aja, daripada nanti kita satu, penting nanti dengan buat room lagi yang baru, jadi nanti dari kita monggo disampaikan di room tadi, seperti itu tadi, jadi satu aja, nanti nggak usah banyak-banyak, dan itu nanti kita kan bisa bisa otak-atik matuk kan seperti itu. Jadi ketemu nanti kalimat prakarsanya kita kan. Oke, berarti ini nanti misal saya buatkan di Google Doc-nya, enggak dibuatkan di sini aja. Nah, enggak apa-apa, nanti satu-satu monggo dibahas, kita kan dibahas untuk membuatnya kan. Oke. Berarti gini nggih. Ini saya biarkan. Jadi nanti nyambungnya ke visi. Jadi kita butuh kalimat awalnya saja. Ngoten nggih? Oke. Jadi nanti ketemu Bu, kalau satu-satu nanti akhirnya lali awak itu. Iya. Ini. Monggo di room itu kita bisa ngetik. Inovatif, kreatif. Oh, detail nih. Nah, kok hilang? Ada yang ngedel itu tadi. Jadi rata-rata tidak bisa begini. Nggak bisa, saya buat Ctrl Z nggak bisa.
Ada yang ngedang tadi. Tambah kesuwen Bu kalau saya kira ini Bu. Pripun? Halo. Gak enak langsung nanti kalimatnya satu terus tambahi dan kurangi ngono Bu ini. Seperti itu. Kalau satu-satu nanti malah itu Bu, kelamaan itu. Oke, ini coba tulis prakarsanya, nanti teman-teman menambahi dan mengurangi. Oh, Lebih gitu. cepat itu. Nanti kalau bikin sendiri-sendiri juga nanti seperti tadi lama. Kalau saya ini, sebentar. Ya. Membuat bisa, melakukan bisa. Ini kalau saya ini, monggo jenengan tambah atau kurangi, dipersilahkan, kita sepakati. Ini kalau dari saya, mungkin silakan. Saya bebas, tidak terpaku dari pendapat saya. Yang mau menambahi, mengurangi, silahkan. Ini dari saya. Jadi membuat pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan untuk mewujudkan visi murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan berkemajuan di bidang iptek. Oke. Berarti kata-kata depannya saja yang perlu diiku ya. Iya. Mewujudkan atau membuat atau apa itu? Menciptakan. Nah, menciptakan, membuat bisa. Jadi mengupayakan, melaksanakan. Melakukan Jadi, bisa kata kerjanya. Cari yang baku aja, yang sesuai yang apa ya intinya. Berarti lazim. Melakukan gitu Bu, berarti kan tidak hanya dibuat istilahnya. Melaksanakan. Ya, melaksanakan. Soalnya cari bakunya, melaksanakan kata-kata kan laksana. Nah, tadi gini Bu, ini tadi apa? Membuat. Mau digawe tok gak dilakoni. Sama juga, Bu. Jadi cuma membuat menciptakan. Ngawang kok penuh dengan ide tanpa dilaksanakan. Nah, mungkin itu berarti penuh dengan nih harapan-harapan. Jadi ceritanya mau PHP tok. Tapi curhat. Bukan nih. Kalau jenengan punya pemahaman membuat itu hanya membuat. Tapi kalau melaksanakan itu dilaksanakan, berarti apa dapat melakukan barang itulah. Melakukan, melaksanakan. Tapi yang lebih bakunya, ya sekarang itu kan gitu juga. Sesuai dengan operasionalnya gimana menurut kakaknya. Kata kerja operasionalnya. Ini melaksanakan, betul, melaksanakan. KKU-nya kan begitu. Melakukan. Nah, makanya kok bahasa Jawa ngelakon. Melaksanakan pembelajaran inovatif berarti menggunakan. Nah, ini membuat sekedar membuat tok ya, mau digawe tok cuma sekedar membuat. Nah, ini melaksanakan jelasnya boh iya boga kan tetap dilaksanakan mbak apa boga ya. Iya. Oke. Nanti atau ditambahi menyenangkan dan berpihak pada murid. Bisa juga pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan dan berpihak pada murid yang berpihak apa gimana? Menyenangkan. Oh, iya, yang berpihak pada muridnya loh. Iya. Yang apa dan itu? Ya. Dan Pak, sebab itu kan koma-koma Bu, ya. Ya. Kan koma-koma berarti kan penindasan terakhir kan dan. Dan menyenangkan koma dan berpihak pada. Masa pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan dan berpihak pada murid. Belum dan diberi koma Bu. Oh iya, lebih dari 3 Bu ya. Tapi aku nih terakhir biasa durungi dan gurinan terus serta.
Pokoknya sudah ada dan itu dikasih serta Berarti Bapak. kalimat tidak efektif itu Pak Edi. Enggak, nek uwakeh dikai serta, nek gak uwakeh gak usah kai serta. Oke, ini yang ini nggih. Berarti kita masuk di bagjanya. Oke, masuk. Tahapan bagja. Berarti ini saya hentikan nggih. Kita Oke. masuk di kerangka tahapan bagjanya. Jadi share screen-nya diganti yang tahapan bagjanya. Nanti dipotong-potong, dimasukkan. Jret. Pripun? Dipotong, dimasukkan, dimakan dulu tuh. Oke, lanjut. Ayo lanjut yang ketiga. Buat pertanyaan. Sebentar. Wah, aku sungkan Bu Anita, guyu terus. Pak Kusnul juga terlalu berbicara. Nah, ini kita buat tahapan bagja dari sini, nggih. Jadi nanti kita gabungkan dengan kanvanya kita. Jadi dipotong, dimasukkan per halaman. Oke, jenengan sing motong. Kasih motong. Oke. Untuk yang bagiannya nggih. Ini cara menambahkan orangnya ini saya masih belum bisa ini. Wes tak kalahin ngetik ya Pak, enggak apa-apa saya ngalahin. Orangnya Kan itu enggak harus ngalahi. Ai. Tugasnya. Kamu no. Oh, enggak ngalahin sih. Tak ketikkan wes, tak ketikkan. Ampun, ketikkan. Oke. Oke, Ayo. buat pertanyaannya dulu. Jadi buat pertanyaannya ini apa ya? Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Jadi kita menyelidiki dulu. Jadi kita sebentar. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, biasanya hanya satu atau dua secara redaksional, menyertakan perubahan prakarsa perubahannya, menyertakan dengan prakarsa yang telah ditulis, tindakan yang dikerjakan. Nah, kita menyelidiki. Kenapa Bapak? Bapak Ibu, monggo. Menyelidiki itu kata apa? Berarti kan apa? Apa yang dapat dilakukan? Apa yang harus atau yang dapat saya lakukan? Oke. Bentar. Saya lakukan Untuk Mewujudkan menciptakan atau mewujudkan monggo atau melaksanakan monggo Mewujudkan. pembelajaran. berarti untuk melaksanakan pembelajaran Bu seperti Iya, awal tadi loh. Untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, Tadi di copy paste saja Bu. Ya, di copy tura susu aja. Mending ada orang ngejak ngopi yo tak tinggal mulai. Tuh. Terus menisuk. Pak ABD sudah pesen 5 katanya. 6 sama Bu Anita. Lupa saya. Pun, apa yang dapat saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan berkemajuan di bidang iptek. Tanda tanya. Visinya itu dihapus saja Bu. Dalam Apa? visinya Visinya itu dihapus jangan hapus saja. Yang depan juga Bu. Kok rancu Bu? Menyenangkan dan berpihak pada murid untuk mewujudkan Kago. untuk Pikirnya jenengan kalau komunikasi dengan teman-teman. mewujudkan karakter murid sesuai dengan redaksionalnya aja Bu. Jadi visi muridnya buang. Untuk mewujudkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi itu kan visi, itu kan
kalimat pemantik untuk mewujudkan visi tuh Bunda. Visinya. Jadi enggak usah ada kata-kata Untuk visi itu. mewujudkan Karakter murid murid, karakter Murid untuk mewujudkan karakter murid. murid. Bu. Karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila ya, Tan? Wis, gitu aja. Sama yang depan tadi Bu, yang kalimat apa? Penguat atau pemantik tadi. Apa yang dapat saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran kreatif, menyenangkan, inovatif, kreatif, menyenangkan dan berpihak pada murid. Oke. Pun tinggal mawon Bu. Dalam? Satu aja. Ya, satu nggih. Hmm. Berarti ini apa yang daftar tindakannya? Tindakannya apa yang kita lakukan? Pertama kali untuk menyelidiki itu. Untuk menyelidiki yo harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan semua warga sekolah, Bu. Dengan stakeholder dan pemangku kepentingan sama wali murid. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Berkolaborasi dengan semua. Semua ini siapa? Pemangku kebijakan apa semua? Stakeholder ya, Pak Sob itu. Ripun, kata-katanya sivitas akademik atau stakeholder kalau di sekolah itu. Berkolaborasi dengan semua pemangku kebijakan yang ada di suatu lembaga tersebut. Ngeten usul mawon. Berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah, wali murid dan pemangku kebijakan. Ahli bahasa niki memang satu. Dang, yo. Stakeholder, wali murid dan pemangku kebijakan. Nah, itu untuk mewujudkan bla 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 itu tadi. Nggak usah nanti satu aja. Nggak usah, monggo. Oke. Berkolaborasi dengan semua stakeholder, wali murid dan pemangku kebijakan. Sampun. Gini harus saya harus jelas Bu. Jadi untuk apa kita berkolaborasi untuk apa? Kan memang kan harus untuk merancang program sekolah, merancang program sekolah yang memang berbasis peningkatan visi, langsung visi gitu aja, Pak. Boten, yang memang boten Pak, karena pemantiknya kita tidak hanya divisinya, jadi dan pemangku kebijakan, kebijakan untuk merancang program sekolah itu tadi loh Bu. Jadi kan kita berkomunikasi kan merancang program sekolah yang bla 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 itu tadi. Itu kalau saya. Oh, berarti gini, untuk merancang pembelajaran ini tadi Pak, kan balik lagi. Balik lagi ke visi. Gini, untuk merancang pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan. Leres, karena kita goalnya kan di visinya itu tadi nanti. Visinya tadi. Kolaborasinya untuk apa? Kan merancang pembelajaran. Pembelajarannya seperti apa? Bla bla bla. Itu kalau pemahaman saya. Ya, lebih yang jelas. Nggih. Kalau saya lihat kemarin kayak apa ya? Kemarin P3K gitu ya. Kan gini ada apa yang kamu lakukan kan daftar. Ini kan seperti itu, daftar P3K kan. Ya ada kalimat ada ininya apa namanya? Belakangannya ada. Nggih. Biar jelas. Kalau kita paham, kalau orang yang lain yang membaca kan belum tentu paham dengan apa yang kita maksudkan. Kalau enggak jelas. Oke, itu sudah bagus. Oke. Kita lanjut ke enggak ada kalimat atau kata yang tempat sini? Enggak ada ya? Betul. Enggak apa-apa, nanti diperbaiki Pak dengan balik lagi berjalan. Nggih. Bagja BA. Sekarang ambil pelajarannya. Kita buat pertanyaan untuk ambil pelajarannya. Berarti ini apa ini? Yang
Tadi sudah apa? Sekarang apa? Ya, Pertanyaannya. apalagi, tetap apalagi. Kan membuat pertanyaan. Berarti kan gini, berarti kalau saya nggih, ini kan tadi untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Kalau saya gini, apa sih model pembelajaran yang inovatif itu? Berarti gimana pertanyaannya? Aktivitas. Apa? Apa atau bagaimana? Aktivitas apa saja? Yang bisa saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Ini tak kopinya dulu ini. Thread. Apa? Aktivitas apa saja? Aktivitas atau model atau teknik mungkin lebih enaknya. Kata-kata bentuk pertanyaan tadi ya. Aktivitas atau model pembelajaran atau teknik pembelajaran model kan? Strategi atau metode, Bu? Apa cara metode? Apa metode? Strategi dan metode. Dan metode apa yang dapat mendukung? Berarti ini apanya dihilangkan? Apa ngarep dihilangkan? Pertanyaan lo ya, konsepnya kita lo ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan nanti ada strategi dan metode apa, kan gitu. Nanti kan itu nggak harus pertanyaan itu harus apanya di depan kan nggak harus gitu. Strategi dan metode yang atau jelaskan strategi dan metode. Oh, kalau masalah Ibu apa strategi dan metode yang digunakan, Bu? Apa itu bisa di depan, bisa juga di belakang juga nggak apa-apa. Kalau memang itu strategi dan metode apa yang kita lakukan juga bisa. Strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, Pripon kalau seperti ini. Kalau konsep yang saya tahu itu apanya di depan. Kalau standar bahasa Indonesia itu. Apa strategi dan metode? Kata tanyanya aku. Apa strategi? Oh ya, oke, nggak apa-apa. Apa strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan, dan berpihak pada murid? Ya, gimana Pak Husnul? Oke, siap. Ada kata ganti apa mungkin? Ampun. Bagus ya apa ya? Nggih, niki kalih nahan ngeluh, Pak. Oke, mungkin Pak Nul. bisa dibungkus. Ya, bisa dibungkus. Apa strategi dan metode yang digunakan? Kemudian cuma satu saja atau ada tambahin lagi. Yang kedua sarananya apa? Kemudian siapa yang terlibat mungkin? Bisa juga dengan siapa atau sarana aja, Bu. Sarana, oke. Sarana dan prasarana. Yang dibutuhkan, apa sarana dan prasarana yang perlu tersedia di sekolah sebagai pendukung. Apa sarana dan prasarana di sekolah sebagai pendukung bla bla bla. Apa sarana dan prasarana tersedia di sekolah sebagai pendukung pelaksanaan pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan, berpihak pada murid. Oke. Lagi? Ada lagi? Wis, dua aja. Pun nggih. Bu. Nggih maksudnya. Nggih. Kamuat tolongnya pulang. Yang penting sudah mewakili. Oke, yang ini daftar tindakannya, strateginya. Berarti iki berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Sebentar kok tadi kucil.
sekolah, dewan guru. Ya, dewan guru gitu. Bisa, teman sejawat MGMP juga bisa. MGMPS atau Garis miring kombel. KKG. Kombel sekarang bahasanya nih. Hmm. Istilahnya berkolaborasi dengan kepala sekolah, dewan guru kombel dalam menciptakan untuk menciptakan. Dalam atau untuk nih nggih? Dalam. Dalam Kopi menciptakan. langsung. Kopi bawahnya. Pembelajaran. Dalam menciptakan strategi dan metode yang digunakan, metode pembelajaran apa ini ya? Yang digunakan ini pakai atau enggak? Gedeano siji, Bu. Enggak kelihatan. Pun kolaborasi dengan kepala sekolah, dewan guru D-nya kecil, dewan guru, oke, dalam menciptakan strategi dan metode yang digunakan. Ini rancu kayaknya. Metode dan strategi pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan, dan berpihak pada muridnya, dan pripun Bapak Ibu? Nggih, sampun. Oke, untuk sarana prasarananya. Menginventarisir. Inventarisir sarana prasarana. Prasarana yang tersedia di sekolah. Oke. Nggih. Pun, gini saja. Nggih, sampun. Diparingi yang mendukung ini. Nggih, diparingi nggih, sae. Tersedia di sekolah. Kata-katanya sekolah untuk mendukung oke. Saya kecilkan nggih, enggak cukup ya. Tapi kok kecil banget ini? Pertanyaannya 2, berarti jawabannya juga 2 ya. Ya ini, jawabannya 2 di bawahnya Sudah ini. cukup ya, Pak Kusnul? Nggih, sampun. Gini tadi buat gini. Ada poin-poinnya. Iya, nanti biar sama. Gini. Artinya biar match kanan kirinya. Nah gini ya. Oke, kita lanjut di gali mimpi. Kita masih ada 2 ini. Bagja. Masih gali mimpi. Pertanyaan untuk gali mimpinya. Tidur dulu Pak Kobur, biar bermimpi. Nah, berarti kita bermimpi. Seperti apa sih pembelajaran yang ini, yang inovatif, kreatif, yang menyenangkan? Ini gue. Halo, yang lainnya. Halo. Napa nih gali mimpi? Gali mimpi. Kita bermimpi dulu Pak Kusnul. Nggih, kula tak telemrin. Pak Gofur, sudah ada kopikah di depannya sampean? Ya. Berarti ini apa?
Bagaimana? Seperti apa? Kalau saya gini, bagaimana? Ke atas dulu. Biasanya itu gali mimpi itu menggunakan apa ya? Apa? Apa yang harus saya laksanakan, lakukan? Apa yang harus saya dapat? Kan bisa. Apa yang harus saya laksanakan? Saya dapat. perbuat, lakukan. Seperti apa? Nah, biar beda. Soalnya kok apa terus? Ya? Seperti apa? Pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan dan berpihak pada murid. Gini, atau belakangnya dihapus untuk mewujudkan karakternya itu. Seperti apa inovatif, kreatif, menyenangkan dan berpihak pada murid untuk mewujudkan. Ini nanti sampai jam berapa ya? Kan nanti kan pertanyaannya 2. Berarti yang satunya berarti otomatis sampai sesuai profil pelajar, yang keduanya nanti sampai yang ipteknya. Mungkin itu. Berarti pakai 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Yang satunya dipedot sampai itu mewujudkan karakter, lalu yang kedua yang berkemajuan di bidang iptek, biar nanti kita bisa menjelaskan beda-beda. Bagaimana yang lainnya? Maksudnya gimana, Pak? Berarti kan gini, seperti apa pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan dan berpihak pada murid untuk mewujudkan karakter pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu seperti apa pembelajaran yang berkemajuan di bidang iptek atau yang bertujuan untuk meningkatkan di bidang iptek. Jadi nanti dijadikan 2. Bukannya nanti ini toh Pak Ngufur. Kalau pertanyaannya cukup 1, jawabannya yang 2. Oke, monggo. Ya, bisa, monggo. Berarti ini ada beda itu ya. Bagaimana? Apa yang jenengan mau laksanakan untuk seperti apa? Kalau pembelajaran inovatif sesuai KHD, kreatif sebagai sesuai KHD ya, yang menyenangkan itu yang menghamba pada siswa. Kan gitu itu. Kalau ini kan sesuai dengan apa yang dengan KHD itu. Gini. Ya. Pelajaran sesuai filosofi KHD. Tapi sebelum melaksanakan ini, bukankah kita harus menggali potensi siswa dulu, biar nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, itu kata-katanya itu, apa maksud menggali potensi siswa gitu. Ngeten. Kita masih ada 2 PR loh, nggih, Bapak Ibu. Jadinya 115 menit itu nanti sampai jam berapa, nggih? Sampai jam 3:30. Kita mulainya jam 1. 1:30 tadi mulainya. Mulainya 1:30, nggih. Ya. 60. Maksimal 3:30. Oh, ngoten nggih. Berarti menggali potensi siswa, melaksanakan pembelajaran sesuai filosofi KHD, terus apa malah? Yang ini berarti kita yang apa namanya kemampuan bidang iptek ini, pembelajaran yang di bidang iptek. Apa itu? Kombinasikan antara
Pembelajaran berbasis digital. Berbasis digital. Napa pripun? Pak Kusnul pripun? Ataukah jenengan bermimpi dulu? Alhamdulillah. Belum dapat mimpi sudah dibangunkan, Bu. Menggali potensi siswa, melaksanakan pembelajaran sesuai filosofi KHD, mengkombinasikan pembelajaran berbasis digital. Untuk impactnya. Ampun. Sudah. Caranya. Oke, lanjut. Bagja. Atur eksekusi. Oh, keliru ini susunan nih. Satunya lagi. D-nya dulu. Nah, Bagja. Jabarkan rencana. Nah, ini yang berangan-angan ini, bukan sampean senangannya berangan-angan. Bisa ini sampean. Berarti ini Bagja. Ya, aku tak ngomong sih lah gitu ya. Nah, kan berencana ya. Biasanya berandai-andai. Nah, berandai-andai. Tumben sih, ini kita garing sekali untuk hari ini. Sepertinya kita serius sekali hari ini. Diskusi hari ini serius sekali. Jangan memulai. Nanti kalau kita yang memulai nanti kewalahan. Oke, ayo seruput dulu. Rencananya ini berarti langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Seruput dulu, Pak Edi. Seruput dulu. Oke nih, biar gak itu ya. Saya tidak punya seruputan, adanya air minum. Ya. Oke. Ayo Lanjut, kita Pak Edi, lanjut. Bagaimana langkah bagaimana langkah mewujudkan pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan dan berpihak pada murid itu bla 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 itu. Izin, ojo langkah kok. Kita cari bahasa yang halus dulu. Nah, monggo. Ini misal apa langkah pertama kita untuk mewujudkan? Apa yang perlu? Bahasanya. Langkah pertama kita untuk mewujudkan. Pakai apa berarti? Tetap pakai apa ya? Bukan pakai bagaimana. Ojo apa apakah terus langkah pertama kita? Bagaimana aja? Bagaimana aja? Ojo apa terus pertama. Ya, bagaimana? Atau mungkin apa? Bagaimana tindakan kita? Tindakan. Nah, kan rada halus tindakan. Ngono lho, Cah. Jadi satu dengan yang saling ngisi. Saling mengisi. Bapak-bapak ini pengen tindakan. Ini apa ya? Suasana lain, tidak apa melulu terus ya. Betul. Ganti bagaimana? Saling bervariasi terus. Cari variasi lain katanya. Berarti kan bagaimana tindakan kita dalam mewujudkan pembelajaran atau untuk mewujudkan pembelajaran. Berarti untuk nggih. Bagaimana tindakan kita untuk mewujudkan pembelajaran inovatif, kreatif dan bla 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 ini. Nah, apa? Tadi strategi. Menciptakan. Menentukan. Menggunakan. Menciptakan, menentukan. Engko nek ditentokno ya menggunakan. Coba menggunakan bisa atau gimana? Menggunakan strategi dan model pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang tadi metode bukan model Bu yang pertama, strategi dan metode nggih. Metode pembelajaran yang kreatif, menyenangkan dan berpihak pada murid.
Cukup ini saja. Tutup. Gue aku sering tak matikan soalnya bising kanan kiri. Udah motor mobil ya. Oke, monggo. Berpihak pada murid. Kemudian napa malih? Bu, efeknya Bu, ini belakangnya. Diparingi belakangnya sekalian. Gitu. Pertanyaannya pun gabung jadi satu. Oh, nggih, berpihak pada murid untuk mewujudkan pun satu saja nggih. Senengane medhot tengah-tengah nih Bu Kenny. Medhot nopo, Pak? Kata-kata Pak Kusnul. Oh. Jadi rada PHP Pak Kusnul. PHP tangi lho medhotno. Menawi enten lintune sing dipedhot. Senengane iki PHP Pak Kusnul. Oh, nek dilanjut mimpi, engko nabak jane lagi mudun. Oke, Bos. Berarti cukup satu saja nggih. Berarti kan kalau sudah digunakan berarti kan pasti sudah ada. Sip, bagus. Oke, terus kita eksekusi. Eksekusi. Kita sebagai eksekutor. Berarti kalau eksekusi ini kan waktu kan ya? Ini kan waktunya kapan? Kalau siapa, kemudian kapan? Nah, siapa saja yang sasarannya? Siapa saja yang terlibat? Berarti bikin dua itu Bu. Siapa dan kapan? Kapan? Muncul besok pagi. Pedot nama dipedot sih. Sampai gagal fokus kan, mau gurine tok lho. Siapa yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan dan berpihak pada murid? Satu ini. Terus kapan pelaksanaan? Pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini, Dad. Kok kecil sekali? Ini dibuat besar enggak bisa. Kecil kekecilan. Pripun terusan. Nah, butuh apa? Monggo. Siap. Terus ini siapa yang terlibat? Ya itu tadi stakeholder. Yang terlibat kan stakeholder, guru, pemangku kebijakan, kan gitu. Okay. Siapa Kepala yang sekolah terlibat dalam mewujudkan pembelajaran? Apa? Kepala sekolah, dewan guru, stakeholder, dewan guru, siswa, oh ya, wali murid, dan nggak ada yang lainnya. Dan oh bentar. Komite. Ini dulu dewan guru. Gini berarti stakeholder, pemangku kebijakan, dewan guru, murid, dan orang tua murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Iya, proses pembelajaran. Jadi kan orang tua juga memantau. Paguyuban paling enggak. Nggih, ngeten mawon.
Ngoten, pripun? Nggih, siap. Oh iya, Pak Husnul. Dalam. Dengan siap terus. Aku pengen tanya, stakeholder dengan pemangku kebijakan itu kira-kira itu dari sisi apa enggak? Beda, Pak. Stakeholder itu yang unsur yang ada di sekolahan. Kalau stakeholder itu kan bisa pengawas, kepala dinas, Oke. gitu. Korwil, ya ngono ya. Ngoten niku. Atas kan. Oke. Udah lengkap ya itu ya? Sampun. Terus kapan pelaksanaannya? Kapan Pak Edi? Terserah, bukan ini nyuwun kapan? Monggo. Besok ngopi. Oke. Besok subuh. Sesuai dengan itu pertanyaannya berarti kapan itu? Kapan pelaksanaan? Pembelajaran? Menyenangkan. Ya, Sesuai ini setiap kali masuk kelas. setiap proses pembelajaran. Iya, iya, setiap proses pembelajaran. Iya loh. Ini kapan itu? Setiap dilaksanakan proses pembelajaran berlangsung. Ngeten. Setiap dilaksanakan proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi kan pembelajaran tidak hanya di kelas, mungkin di ekstrakurikulernya, ngoten. Oke. Sementing gak diawang-awang. Pon, ngeten mawon. Nggih. Iki kok akeh to. Kecilkan. Kecilkan aja, Bu, enggak apa-apa. Tak kecilkan aja ya. 13. Pakai 12. 13 Bu. 13 nggak bisa. Di ketik manual. Tidak bisa. Enggak iso. Iya. Kan gue iso. Ono setengahnya enggak? Bisa kan ada setengahnya? Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak. Bon, enggak apa-apa. Enggak apa-apa gini aja. Apa jire apa kata Bukeni saat njaluk cilik gede iku sekarang delok ngono to, terus ngono. Apa itu? Aku garu, saya tidak tahu. Siap, itu sudah. Anak cilik gede kok apa itu? Sampun. Oke. Oke, sekarang dimasukkan ke tadi. Canva. Iya. Sudah cukup. Berapa itu? 5 ya? 1, 2, 3, 4. Cukup sampai 1, 2, 3. Bagja Pak Edi, Bagja namun gangsal Pak Edi. 5 saja Pak Edi. Kalau 6 nanti Bagjaang. Bagja B, Bagja C. Nih B, ada yang di ini lagi, ada yang di apa? Pengen dilihat lagi. Sampun. Sampun pokoknya. Bagja. Yang penting besok Pak Edi presentasikan beres Pak Edi nggih. Wah, Bu Ratna kemarin saya sudah. Gantian. Kapan jenengan Pak? Kemarin di kelompok 2 itu Kak saya dong. Sampun. Benjing diwakili Bu Anita yang presentasi. Mantap. Oke, setuju. Kan kita belum pernah tahu Bu Anita presentasi. Oke. Ngapunten Bu Anita, konco-konco wis begejekan mawon. Ketuane Pak Edi Bu Anita, wakilnya Pak Gofur. Kalau bagian anggota. Mantap. Tadi perpres itu diulas lagi Bu. Ini. Dalam. Sudah cukup itu ya. Sudah. Terus pun kata-kata ngoten. Pripun? Pun. Tinggal nanti. Nah, tantikan berbagi dulu. Biar saya melihat kita sambil ngobrol santai.
Sampun? Bu Kenny? Sampun, Pak. Monggo Oke. disambung yang lainnya, acara lain-lain mungkin nanti tinggal. Oh ya, fotonya kita. Besok foto. Bukan untuk ini loh, untuk visi biar kita tambahkan foto masing-masing atau jenengan upload masing-masing. Monggo. Besok kan foto, Bu. Yang pakai kaos merah itu. Oh, pakai foto itu aja. Ya. Itu aja. Biar seragam, Bu. Tapi untuk dokumen kan juga Pak Husnul, untuk dokumen bisa foto ya. Nah, Pak Edi, niku mboten pesen kaos Pak Edi, ndamel kaos Pak Edi. Iya, maksudnya buat seragam. Untuk kita sendiri. Untuk loka selanjutnya, Pak. Masuk abang iku tok lak kecut. Ya. Penting Pak Edi. Gon kula den sik sebentar. Nggih. Nggih. Pesen kaos iyok, Pak. Ngafur. Niki tanggene Bu Ratna. Tanggene napa niku Gendul. Sae niku. Nggih, datang Gendul, Pak. Printing aja loh, Pak. Printing. Kaos printing wae lho. Piye? Bisa kan printing? Kaos printing. Pun monggo mijing mawon dirembuk mijing. Bisa kalau K1 ya? Nggih. Penting danane cair kan. Pokoknya duwe niatan ki sing penting jer Basuki mawa beo. Masuk. Masih 15 menit. Oke. Bentar, saya share screen lagi ya untuk tampilannya. Ya, jilbabnya sudah pepeh dan nggak karu-karuan. Sekalian dibahas ini besok untuk yang sinten yang presentasi, kemudian job desk-nya masing-masing. Tadi katanya yang presentasi Bu Anita. Oh gitu. Bu Anita yang presentasi. Oke. Telepon Bu Anita. Langsung dikasih ini. Siap. Oh, Bu Anita siap. Oke. Alhamdulillah. Oke. Yang tanggapan baik Pak Kusnul. Gak boleh. Pak Kusnul monggo, Pak Kusnul atau Pak Bide aja. Lu jenengan Bu yang kasih tanggapan baik nanti Pak Kusnul. Yang moderatornya Buken, yang bertanya nanti saya sama Pak Edi, Bu Ratna nanti yang bagian doa dan bagian ngasih tanggapan yang baik untuk lawan. Biasanya kan gitu. Enggak. Mohon maaf untuk PP ini sebagai pelihat, pemantau dan pengingat. Nggih. Cocok, bagus. Menangan ilmu PP-nya dipakai. Pak Bidi, malat Pak Bidi. Niku Pak Bidi niku pancen nakal Bu, wakile Pak Adi niku. Piantun kalih niku kok. Kula mboten nderek lho. Oh, namung diulangi Pak Edi kali Pak Bidi. Insyaallah Bu Anita nanti iku kok bagiannya mantau dan jewer teman-teman. Jewer dari belakang untuk teman-teman ya Pak Anita ya. Oke, adanya sudah selesai. Pak Husnul. Salam. Besok itu ya gimana Bu Kenny ya yang itu presentasinya. Pak Edi Wawon. Ini loh. Pak Edi, jangan mohon presentasi. Aku tak sing bagan tukang pukul tanya mawon. Nanti sekjene ku Bu Ratna. Berdarah, Pak. Berdarah. Bu Ratna berdarah.
Maksud kula ngeten sih gak nak-nek gitu loh Bu Kenny. Berarti jenengan kan yang nulis, tahu tempatnya. Ayo kok. Ono Dibagi link kan langsung jenengan share screen piyambak, Pak. Rap. Ya bagiannya jenengan share screen loh, enggak apa-apa. Share screen piyambak lo saged. Share screenku gak kena. Padha karo suaraku ku lho. Kandane ngerobot terus tak rubah ngerobot terus ngono kok so. Kan besok kita ketemu kita ngopi, nanti dibenahi. Kita besok kan benahi ketemu. balik nek jenengan niku kok so. Ini mau kula benahi mau to. Pun. Besok kan kita ketemu pas di Loka. Betul. Latihan, mangke Pak Edi. Digoyang kopi ngene. Siap Pak Edi. Pak Edi yang Pak Edi ya. Besok presentasi. Kula wonge jenengan Pak Edi, kula manut kalau jenengan pokoknya kula mendukung jenengan untuk presentasi. Pun presentasi Pak Edi. Oke, deal. Moderator Pak ABD. Oke, siap. Aku tak moderatorin. Oke. Bu Kenny notulen. Bu Kenny pembuka, penutup. Doa pembuka, doa penutup, notulen. Bu Ratna penanya. Modelnya itu. Saya bagian amin. Oke. Wes kan sing klindrang neh. Mboten, sampun. Deal pokoknya. Aku suwun pengen nutup buka mau jadi klo. Sampai sekarang buka nutup Pak Edi. Bukan yang udah tahu buka atau tahu nutup. Buka pintu. Bukan ditunggu Pak Tardi. Siap Pak Tardi. Tuh saya enggak ikut upacara. Kayak lupa cara piye. Saya tidak ikut upacara. Oke. Salam ten Pak Tardi. Oh, nggih. Siap. Siap Pak Gusnul. Nggih. Benjing kula niku sambangi. Oh, masuk. Setuju. Acara apa? Promosi paling. Bisnis toh, Bu. Oh, kayaknya kita mau diajak traveling, Bang Gofur. Oh, alhamdulillah, Rabbil alamin. Setuju sekali duit dulu traveling ya. Kenny sama Pak ABD tok sing bisa. Pak Edi budal dhewe. Pak Edi kalau Bu Ratna benjing SD ini nggih kula sambangi to. Nggih, Mas. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ayo disi-disian sambang. Oke. Pun ngoten ta Bu Ratna, pun ngoten Bu Ratna. Alah. Boten, Pak. Besok presentasinya ini kan minggu ya? Minggu ya. Minggu kan? Minggu. Siang saja ya. Jam berapa? Jam berapa? Nunggu info aja. Nunggu info dari Bu Eni. Oke. Tapi siap-siap loh yo, Bu Kenny sama Bu Kusnul. Soalnya kalau nanti mix saya error lagi kayak robot gimana coba? Bahaya lagi. Damel mic lintune to, Pak. Mic wis lintune kadung tak rosokno kok. Benjing dicobi Pak. Pak Edi, benjing kita coba di SMP 2. Pak Edi, kalau suaranya seperti robot itu kan nanti lain daripada yang lain, Pak Edi nggih. Jadi kita kelompok 2 punya ciri khas. Biar tidak ada pertanyaan, Pak Edi. Kalau santen jenengan kados ngoten kan tidak ada pertanyaan. Nopo sengaja ditangletke? Enggak paham ya. Kalah. Kalau gitu lah kalah tunawicara. Terus itu Pak, kita itu enggak apa-apa, enggak ada pertanyaan, enggak apa-apa. Tapi konterku ya kelompok B kok gitu, ngono lho maksudku.
ada Bu Kenny, ada Pak Kusnul, ya kok gitu loh maksud saya. Aku tak tukang pukul pertanyaan. Kalau sana kok gitu, kita jawabnya kok gini gitu. Tuh. Nah, ini loh Kalau baru saya nggak kelompok 240B hidup. Guyon. Pokoknya ini kita dibagi 2, kita kumpul lagi. Oke. Nah, kalau dibagi 3 seperti kemarin. Pak Edi. Halo. Siap es breaking Benjing. Jangan pasti ditunjuk sama Bu Anita untuk es breaking Benjing. Es breaking neh. Iku es breakingnya iku sing bagiannya yo sing mbak-mbak iku, bubu iku. Belajar di TikTok Pak Edi. Pokoknya pun Pak Gofur ingin tidak guling-guling. Kandane ku tajak roll ngusik aku. Roll depan, roll belakang gua aku. Jenengan Ya, mawon Pak berarti Edi. Aku Snul, berarti Dalam. besok itu Bu Kenny yang buka. Ojo kesusu ditutup dhisik ya, Bu Kenny. Konteksnya ini buka apa? Besok Presentasi kan ada Bu, presentasi. Jenengan niku nggih ngoten kok Bu, presentasi. dibuka dulu. Setelah itu nanti Brexisnya Pak Gopur. Ngono lho. Setelah itu baru saya tak ngomong sithik ae tak dono-dono nanti tak tutup ngono ae. Nih, ngeten iki ngesane Pak Nanang cah. Piantun kakung piyambak di grup yang A. Yo ganteng dhewe, Pak. Nah, nggih. Ora iso guyon. Mboten sakit guyon, Pak. Jepiping wedi kali ibu-ibu. Tapi jujur Pak ya, beda, sangat berbeda. Serius itu pas kemarin saya kelompokan kemarin itu loh. Nggih. Itu nggih serius langsung makanya langsung jadi selesai seret. Nggih. Enten bumbune Bu, nek enten bumbune kan bumbu pepek ini kan sedep. Tapi Pak Kusnul, Dalam. Bu Kenny. Ya. Kalau di kelompok 2, aku ono saingane gantenge. Tapi ning kono di kelompok dibagi 3 kaya winginane aku ganteng dhewe. Padha karo Pak Kusnul. Iya jajal. Duh, kalau kalian Pak ABD wingi. Ono saingane Pak. Yang sendiri. Kemarin sama saya. Pak Nanang balik ten kelompok iki insyaallah kula ana saingane. Tapi nggone kelompok 3 kemarin itu 3 orang, apa 3 saya bagian iku ya ganteng dhewe. Nggih, alhamdulillah. Berarti Pak Edi seneng kelompoke wong telu ganteng dhewe. Gak kono saingane. Berarti dalam. Tapi siji tapi gandengnya telu lagian, kurang siji berarti. Alhamdulillah. Wani ta karo sing wingi sing digonceng wani ta. Bah, sampun cekap bah istri, 3 bah. Ya. Wingi kan nggone kelompok 3 itu kan 4 orang bangunku. Nggih. Saya Bu Ratna, Bu siapa itu? Pak Ijatul. Bu Nisa. Wedok telu lanang siji lha berarti kan isyak sunah Rasul to. Kurang siji engkas ya. Pun mboten wantun nek kalih niku guru agama mboten wantun pun. Nek pun dalil kalah ngonan. Pak Gol, salam nggih tengene Bapak Kepala Sekolah. Saya untuk hari ini izin. Izin apa, Bu? Izin tidak ikut upacara. Kemana Pak Gofur? Upacara apa itu? Kok bingung aku. Ada upacara Pak di sekolah. Perjusa, nggih. Nggih, Pak Gofur niku mboten mantuk mboten sing madosi Pak Adi. Nggih omah sekolah niku Pak Gofur niku. Wah, iku omah jowo terus iku. Nggih. Mboten dipadosi, mantuk nggih paling dikengken mantuk ten kene sekolahan melih. Oke. Saken bagus mulu. Nggih. Kadang ngoten niku pun diadahi ten Kresek Abang, Bu. Rasuane. Jauh. Langsung ngomong.
Tinggal nunggu Oke. foto, nanti dimasukkan foto kita masing-masing. Sama Foto kelompok. untuk foto rukol ini, kelompok ini sudah ya? Sudah diambil, Pak Kusnul? Tenang, Itu yang sampun. Kelompok ini, Saya kelompok ini, 2. Sampun, sudah punya banyak. Oh, jepret. Dari tadi, Pak. Monggo jenengan macak sing ganteng meleh kalau foto. Saya ganti kelambi. Oke, kan damel niki, damel napa? 2 mingguan. Kenang-kenangan. Sampun. Sudah. Nah. Pun. Gantos napa Pak Edi ajenge? Gantos kopiah. Tuh. Gatos kelambi tenan Bu Kenny. Sampun. Sudah niki pripun kembali ke rukol napa tetap dibor niki? Dibor dulu aja Pak, belum ada woro-woro ini ke bor, masih ke main room, soalnya kan masih dipakai kelompok lain. Nggih. Berarti ini nanti dikasih ini ya, fotonya Bu Ani. Bu Kenny jenengan WA Bu Eni. Minta fotonya yang banyak. Jadi kalau kita buat tugas biar gonta-ganti. Oke. Sama Bu Anita. Dari Bu Anita cuma dikasih 1 Modit Ada Bu 2 Anita. toh, yang kemarin sama Bu Erika itu. Modit. Nah, sekarang difoto. Sekarang aja Pak, difoto Pak, mumpung kelihatan Pak. Di foto napa? Besok jebret. Nggih, benjing jenengan cepengi Pak Di. Ini kesane di foto Bu Kenny. Pak Husnul, Dalem. yang foto kemarin aku sungkan nglebokno cana wong kaos jerone naro klambine. Coba aku ngono. Kita tampilno iku koyo robot. Tahu aku. Bareng wis tak lebokno Pak dadak klambine ketok tak buang maneh. Pinginane ku lho usulane sapa? Wong kaosan kok ambek kelambenan. Enggak bisa kita masukkan ke foto itu. Bon, benjing foto meleh. Benjing ngagem rasukan Kang Kata Pak Di. Ngagem saleh. Tak cucekno. Pak Edi berarti leres Pak Kusnul nyuwun gentos mboten abrit terus mboten. Nah, cocok. Iya, kita buat kaos Pak Edi. Atau buat baju. Ini mumpung masih di bor kita ya. Kaos. Iya. Kita juga nanti kita rencanakan itu loh, jaket atau apa itu loh. Katelpak. Masuk kok kaos lagi. Enggak apa-apa kalau kaosnya juga butuh. Tapi jaketnya juga yang teman yang lainnya itu ada tuh, pakai yang separuh atau mungkin lengan panjang kan monggo. Jaket sepale, kaos sepale ngoten Pak Di. Nggih Pak Di. Selama 6 bulan kita harus Nggih demel jaket sepale, kaos sepale ngoten Pak Di. Maksud saya tuh yang sekelek, ada yang sebau, ada yang itu loh. Jenengan itu kok kalau sekelek itu rompi. Kalau sebau itu katelpak. Kalau selengan itu jaket. Pak Gopur milih mana? Monggo Bang Sul. Sudah kita kembali. Izin live. Balik lawan room. Oke, monggo.